kasus COVID-19 kembali melonjak di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Akibat kenaikan kasus tersebut, beberapa negara melakukan vaksinasi COVID-19 dosis keempat untuk masyarakat umum, termasuk di Indonesia yang masih merencanakan wacana tersebut. Meski begitu, beberapa titik di wilayah Indonesia termasuk Yogyakarta telah menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 booster kedua atau dosis keempat terlebih dahulu bagi tenaga kesehatan. Pemberian vaksin dosis lanjutan ini berdasarkan surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes 2022. Namun hal ini menuai pro kontra di masyarakat. Di sisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila vaksin keempat ini sangat diperlukan untuk menjaga kekebalan tubuh, maka sah-sah saja apabila nantinya vaksin dosis 4 disebarkan kepada masyarakat umum, usai dilakukan kepada nakes dan kelompok rentan. Saya tidak setuju dengan adanya vaksin keempat, karena sampai dosis keberapakah tubuh kita akan diberikan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh kita. Jika memang vaksin Nusantara lebih efektif daripada vaksin keempat, maka saya akan lebih memilih vaksin Nusantara daripada vaksin keempat. Vaksin keempat itu kalau disetarakan atau kalau diwajibkan bagi seluruh masyarakat menggunakan vaksin keempat itu kurang efektif, karena target dari vaksin keempat itu untuk kalangan lansia, untuk kekebalan kalangan lansia, maka lebih dikhususkan lagi buat vaksin keempat mungkin untuk kalangan lansia. Sebenarnya berguna aja, karena program itu saya juga dibuat dengan tujuan yang baik ya, yaitu untuk meminimalisir kemungkinan masyarakat terkena virus COVID. Cuman ya sebenarnya walau dipikir lagi, vaksin ketiga aja tuh dengan adanya booster sebenarnya juga udah cukup. Kembali ke kitanya aja bisa menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Menyikapi pendapat tersebut, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan vaksinasi terbukti signifikan menurunkan keparahan untuk setiap varian, sehingga perlu adanya perlindungan yang lebih tinggi lagi, utamanya bagi kelompok rawan. Jadi pro kontra terkait vaksin booster harus merujuk lagi bukan pada pendapat pribadi, tapi pada pendapat ilmiah yang disampaikan oleh pakar hasil dari riset. Nah, saat ini jelas namanya vaksin terbukti signifikan menurunkan potensi keparahan, kematian. Dan untuk setiap varian, untuk setiap. Nah, sekarang untuk bicara dosis keempat, ya karena ada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi seperti lansia komorbid, dan kita tahu keterbatasan vaksin ini menurun setelah 3-4 bulan ya, pada kelompok ini terutama lebih cepat, maka perlu booster ya. Perlu booster karena apa? Karena di total populasi kita belum ada yang melebihi misalnya 8 atau di atas 80% atau 90% gitu, sehingga perlu memproteksi lebih tinggi lagi pada kelompok rawan. Pihaknya memperkirakan pandemi akan berakhir apabila dunia telah mencapai 85 hingga 90% dari total populasi telah tervaksinasi dosis 2 saja. Namun ternyata belum sepenuhnya aman, dikarenakan saat ini kita masih berkejaran dengan adanya virus mutasi akibat adanya pelonggaran. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.